wabarakatuh. Saya Novi Nur Azizah dengan NPM 2011100314 dan rekan saya Nurul Eti Anggraini dengan NPM 2011100126 dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep keberbakatan, anak berbakat, dan pendidikannya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Eka Tusiana MPD. Berikut pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, definisi bakat. Yang kedua, komponen bakat dalam pendidikan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi bakat. Yang keempat, ciri-ciri peserta didik berbakat. Dan yang kelima, cara mengembangkan bakat peserta didik. Langsung saja, materi yang pertama yaitu definisi bakat. Bakat adalah suatu kecakapan khusus yang dimiliki oleh individu. Bakat merupakan kualitas yang dimiliki individu yang menunjukkan perbedaan tingkat antara individu yang satu dan individu yang lain dalam suatu bidang tertentu. Menurut M. Ngalim Purwanto, dalam bukunya Psikologi Pendidikan disebutkan bahwa kata bakat lebih dekat pengertiannya dengan kata aptitude, yang berarti kecakapan pembawaan, yaitu yang mengenai kesanggupan-kesanggupan atau potensi-potensi yang tertentu. Menurut Utami Munandar, bakat atau aptitude pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bakat diartikan sebagai kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan dalam bahasa Inggris, bakat sering digambarkan sebagai talent, yang arti kemampuan alami seseorang yang luar biasa akan sesuatu hal atas kemampuan seseorang yang di atas rata-rata kemampuan orang lain. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa bakat adalah kemampuan-kemampuan unggul seseorang yang membuat seseorang tersebut mempunyai prestasi yang unggul pula, baik dalam satu bidang maupun banyak bidang. Bakat adalah suatu kecakapan khusus yang dimiliki oleh individu sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Misalnya, satu siswa mungkin berbakat dalam bidang akademik, seni tari, dan olahraga. Tetapi, mungkin satu siswa yang lain hanya memiliki bakat dalam bidang akademik saja. Yang kedua, komponen bakat dalam pendidikan. Ada 3 komponen dari bakat menurut Guilford, yaitu yang pertama, komponen intelektual. Komponen ini terdiri atas beberapa aspek, yaitu aspek pengenalan, aspek ingatan, dan aspek evaluasi. Yang kedua, ada komponen perseptual, yaitu meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pemusatan perhatian, ketajaman indera, orientasi ruang dan waktu, dan keluasan dan kecepatan mempersepsi. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, komponen psikomotor. Terdiri atas aspek-aspek, yaitu aspek rangsangan, kekuatan dan kecepatan gerak, ketepatan, dan koordinasi gerak, dan kelenturan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nurul Eti Anggraini. Kepada saudari Nurul, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Nurul Eti Anggraini dengan NPM 2011100126. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi bakat. Faktor yang mempengaruhi bakat ada 2. Yang pertama, faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri individu.
Salah satunya adalah minat. Minat yaitu seseorang memiliki minat terhadap sesuatu biasanya akan berusaha untuk memperolehnya. Lalu ada motif berprestasi, merupakan dorongan agar seseorang berusaha seoptimal mungkin untuk meraih prestasi tertingginya. Lalu ada value, yaitu nilai seseorang terhadap bakat yang dimilikinya. Kemudian ada keberanian dalam mengambil resiko, karena untuk mengembangkan bakat, ada resiko yang akan dihadapi. Lalu yang terakhir adalah keuletan dan juga kegigihan dalam mengatasi kesulitan yang ada. Yang kedua, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri individu. Yang pertama adalah sarana dan prasarana yang tercukupi. Yang kedua, kesempatan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, dukungan dari keluarga. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosialnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri peserta didik yang berbakat. Peserta didik yang berbakat memiliki 13 ciri-ciri. Yang pertama ialah lancar dalam berbahasa. Yang kedua, minat akan pengetahuan yang tinggi, lalu mempunyai kemampuan berpikir logis dan juga kritis yang cukup tinggi, mandiri dan juga ulet, lalu punya kegiatan yang jelas, cermat dan teliti, mampu memecahkan berbagai masalah, lalu punya minat yang luas, memiliki imajinasi yang tinggi, mudah dan cepat dalam menerima pelajaran, mampu berkonsentrasi dan juga kuat dalam berargumentasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara mengembangkan bakat peserta didik. Yang pertama, kita harus kenali bakat dari peserta didik kita. Yang kedua, perhatikan orientasi kecerdasan dari peserta didik. Yang ketiga, berikan fasilitas sesuai dengan apa yang ia butuhkan untuk mengembangkan bakatnya. Lalu yang keempat, tunjukkan minat guru pada bidang tertentu agar peserta didik tertarik untuk mendalaminya. Lalu yang kelima, ajak peserta didik untuk mengunjungi tempat-tempat yang terkait dengan bakat yang ia miliki. Contohnya seperti museum, pameran, dan juga perpustakaan. Lalu berikan apresiasi dan tanggapan kepada peserta didik. Kemudian jangan berhenti berusaha untuk mencari dan menggali bakat yang ada dalam diri peserta didik. Dan yang terakhir, ajak peserta didik untuk mengikuti suatu kompetisi yang berguna untuk mendalami bakatnya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.